Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan Aki Nini, Oma Opa dan anak-anak yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Hari ini kita akan mengawali kegiatan kita, seluruh aktivitas kita dengan terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami dan menyertai kami dalam sepanjang hidup kami. Pada pagi ini kami bersyukur Tuhan karena masih diberi nafas kehidupan dan diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kasih-Mu, Roh-Mu yang kudus menyertai kami dan mengurapi kami, memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-45 sampai 51. Di bawah perikop, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang dapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada pagi hari ini. Tema kita adalah hamba yang setia dan hamba yang jahat. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, Oma, Opa, Aki Nini yang berbahagia, seorang pemuda bekerja sebagai office boy di sebuah perusahaan. Tugas sebenarnya hanyalah membersihkan dinding kaca lift dari noda dan kotoran. Sadar bahwa penghasilannya itu tidak cukup untuk mewujudkan impiannya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka kemudian pemuda tersebut berupaya bekerja dengan tekun. Ia percaya Tuhan sudah sediakan berkat baginya. Setiap hari ia tidak hanya membersihkan dinding kaca, ia juga ramah menyapa dan mengantar penumpang dalam lift sesuai dengan lantai yang akan dituju. Tak lama, oleh karena ketekunannya, ia dipilih sebagai office boy teladan dan memimpin para office boy lainnya. Perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat ini diajarkan Yesus untuk menantang para lawannya dan mengajar para pendengarnya untuk bersiap menerima kedatangan kerajaan Allah. Hamba yang jahat adalah mereka yang mengambil keuntungan dari ketidakhadiran Tuhan, menggunakan waktu yang ada, bersenang-senang dan lalai memperlakukan hamba lain dengan baik. Hamba yang setia ialah mereka yang bijaksana dan setia melakukan tugasnya sekalipun sang tuan tidak ada. Merekalah yang berbahagia mendapatkan hadiah. Sebaliknya, hamba yang jahat dan lengah harus berhadapan dengan penghukuman. Bapak Ibu, saudara-saudari, Aki Nini, Oma, Opa dan anak-anak, Tuhan menyukai manusia yang setia menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Melalui kemauan, kesetiaan, itu dapat menjadi cara Tuhan menolong kita. Tuhan hanya mau menolong setiap orang yang mau berusaha. Melalui ketekunan, kerja keras, pengorbanan yang kita lakukan, semuanya Tuhan memperhitungkannya. Tetaplah setia di setiap kondisi, meski tak ada yang melihat dan menghargai. Karena Tuhanlah yang menilai kita terlebih dahulu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap dengan tekun bekerja dengan baik dimanapun kami berada.
Kiranya Roh-Mu yang kudus, kasih-Mu mengurapi kami untuk menjadi hamba-hamba yang setia dan tekun dalam mengerjakan setiap tanggung jawab yang dibebankan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.